Selamat datang di Sinema Neko. 1979, Azusa, California. Disinilah kita bertemu dengan seorang remaja bernama Rocky Dennis. Rocky menderita penyakit langka dan serius yang disebut displasia kraniodiafisial, suatu kondisi yang menyebabkan bentuk wajahnya tidak biasa. Banyak orang asing bahkan mengira ia mengenakan topeng. Namun terlepas dari kondisinya, Rocky adalah remaja yang cerdas dan biasa saja. Ia menyukai koleksi kartu bisbol dan menabung uang untuk perjalanan sepeda motor ke Eropa bersama sahabatnya, Ben. Rocky mendapatkan kekuatannya dari ibunya yang berani dan jujur, Rusty, serta anggota geng motor Turks yang baik hati namun kelas. Rusty melakukan segalanya untuk melindungi putranya dari diskriminasi. Rusty muncul seperti singa betina pengendara motor. Ia tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk melawan segala prasangka. Perjuangan di sekolah. Hari itu, mereka pergi ke SMP North Avenue untuk mendaftarkan Rocky. Namun kepala sekolah terkejut melihat penampilan Rocky. "Halo, saya datang untuk mendaftarkan putra saya di kelas 9, kata Rusty tanpa basa-basi. Ia langsung memarahi kepala sekolah karena mempersulit pendaftaran putranya. Rusty menunjukkan rapor Rocky, membuktikan bahwa ia termasuk dalam 5 siswa terbaik. Ia menolak saran kepala sekolah untuk mengirim Rocky ke sekolah khusus anak-anak disabilitas. Sebaliknya, ia menuntut agar Rocky mendapatkan pendidikan yang adil seperti orang lain. Kepala sekolah terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Rocky tetap tenang, berterima kasih pada pria itu, dan mengatakan ia bersemangat untuk belajar. Pertemuan dengan dokter baru. Kemudian Rocky menjalani pemeriksaan medis rutin. Para dokter mengukur kepalanya, sesuatu yang sering mereka lakukan. Mereka menikmati kepribadian Rocky yang ceria, tetapi hari itu, seorang dokter baru menangani pemeriksaan tersebut. Dokter baru ini terkejut melihat betapa normalnya semua orang memperlakukan kondisi Rocky. Ia mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dan meminta berbicara dengan ibu Rocky. Ia menemukan Rusty tertidur di ruang tunggu. "Saya Nyonya Dennis. Saya Dr. Vinton. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang hasil tes." Dokter memberitahu Rusty bahwa karena kondisi Rocky dan harapan hidup yang terbatas, tidak banyak yang bisa mereka lakukan dengan operasi. Rusty mengangguk. Ia sudah tahu apa yang harus diharapkan dan apa yang bisa atau tidak bisa disembuhkan. Ia sangat yakin bahwa Rocky memiliki jalannya sendiri dalam hidup dan para dokter tidak mengetahui segalanya. Ia berdebat dengan seorang dokter yang mengatakan Rocky hanya memiliki 3 hingga 6 bulan untuk hidup. 3 hingga 6 bulan? Selama 12 tahun saya mendengarkan omong kosong kalian, ujarnya. Keluarga dan pertemanan. Akhir pekan sebelum sekolah dimulai, Rusty membawa Rocky ke acara piknik geng Turks. Di sana Rocky disambut dengan gembira sebagai bagian dari kelompok. Ia bertemu Ben dan seperti biasa, mereka berbicara tentang sepeda motor, impian perjalanan, dan stiker bisbol. Sementara itu, Rusty terlihat bersama salah satu pria. Ia tampak sedang membeli atau menggunakan narkoba. Meskipun terlihat tegar, Rusty berjuang dengan kesedihan dan menggunakan narkoba dan tidur dengan banyak pria untuk mengatasi rasa sakitnya. Seorang pria dari masa lalunya tiba di acara itu. Rocky dan Ben bergegas menghampirinya. Ia merupakan pria paling keren bagi mereka, bernama Gar. Rusty tidak bisa menghentikan pandangannya. Kedatangannya tidak terduga. Ia dulunya adalah kekasih Rusty. Gar juga memperhatikan Rusty, tetapi tidak berusaha mengganggu hubungannya saat ini. Malam itu, Rocky pulang terlambat. Ia melihat ibunya menggunakan narkoba dengan pacarnya. Ia diam-diam pergi ke kamarnya dan menempelkan stiker baru di dinding. Ia tidur lebih awal. Malam itu, ketika efek narkoba Rusty memudar, ia masuk ke kamar Rocky dan berbaring di sampingnya. Ia memeluk dan mengicim Rocky, menunjukkan cintanya meskipun ia sedang berjuang. Hari pertama sekolah dan konflik keluarga. Keesokan harinya, Rusty terbangun dan mulai merokok sambil membuat sarapan. Rocky masuk dengan gugup memikirkan hari pertamanya di sekolah. Ia khawatir anak-anak akan menolaknya karena penampilannya. Rusty memberitahunya bahwa ia cantik di dalam. Di sekolah, beberapa anak laki-laki di pintu masuk tidak ingin berbicara dengannya. Siswa-siswa menatap, tetapi Rocky berjalan sendirian. Di kelas, guru mengangguk menyapanya dan ia menemukan tempat duduk. Guru kemudian memperkenalkan 2 siswa baru, seorang gadis dan Rocky.
Semua orang menyapa gadis itu. Tetapi ketika giliran Rocky, jelas mereka sudah menganggapnya aneh. Saat makan siang, beberapa pembuli menertawakan dan membisikkan tentangnya. Tetapi Rocky cerdas dan percaya diri. Ia tahu bagaimana mengatasi momen-momen ini dengan kecerdasan. "Hei, apa itu? Apakah kalian belum pernah melihat seseorang dari planet Walter sebelumnya?" Kemudian di lokernya, Rocky membantu siswa lain yang lupa kombinasi lokernya. Rocky mengingatnya karena ia tidak sengaja mendengarnya sebelumnya. Siswa itu terkejut dengan ingatan tajam Rocky dan mulai menyukainya. Di rumah, ada pesta dengan pengendara motor dari geng Trucks. Guard juga muncul. Rusty menggunakan narkoba lagi. Sementara itu, Rocky naik ke atas bersama Ben untuk merencanakan perjalanan mereka ke Eropa di masa depan. Impian mereka besar. Rusty melihat Gar yang bersama wanita lain. Ia jelas menginginkan perhatian Gar, tetapi Gar berjalan pergi dengan kencanya meskipun Rusty terus memperhatikannya. Keesokan harinya di sekolah, guru bertanya, apakah ada yang tahu tentang perang Troya? Tidak ada yang mengangkat tangan, kecuali Rocky. Ia berdiri dan menjelaskan kisah kuda Troya dengan cara yang lucu dan kreatif. Teman-teman sekelasnya terkesan dengan humor, pesona, dan kecerdasannya. Siswa yang Rocky bantu sebelumnya kini meminta bantuan bimbingan belajar. Rocky setuju dengan bayaran $6. Mereka membuat kesepakatan. Malam itu, Rusty pulang terlambat. Ia tampak menjaga jarak. Rocky mencoba membacakan puisi yang ia tulis, tetapi Rusty tidak memperhatikan. Ia meminta ibunya untuk tinggal di rumah, tetapi Rusty mengabaikannya. Berdandan untuk pergi keluar dan menyuruh Rocky mencuci piring daripada mengganggunya. Momen itu berubah menjadi pertengkaran, dan Rocky akhirnya meledak. Ia melemparkan piring dan gelas dengan marah. Ia sangat khawatir dengan gaya hidup ibunya yang liar dan berbahaya. Ia memohon agar ibunya mencari bantuan untuk kecanduannya, tetapi badalnya mendengarkan. Rusty mengejeknya dan menunjukkan bagaimana rasanya ketika seseorang mengganggu kehidupan pribadi dan keputusannya. Keduanya kesal. Rusty pergi keluar. Rocky membanting pintu kamarnya. Tak seorang pun dari mereka meminta maaf. Malam itu, Rusty pulang dengan pria lain, tetapi ia mendengar sesuatu dari kamar Rocky. Ia masuk dan menemukan Rocky memegangi kepalanya kesakitan. Ia mengalami sakit kepala parah. Rusty menghiburnya dan bersama-sama mereka mengucapkan kata-kata menenangkan untuk meredakan rasa sakitnya. Babak baru dan cinta pertama Rocky. Keesokan harinya, Rusty meminta maaf dan berjanji akan mengurangi penggunaan narkobanya. Mereka memperbaiki hubungan mereka. Tak lama kemudian, mereka mengunjungi taman hiburan. Rocky dan Ben bermain mobil-mobilan dan bersenang-senang dengan geng Turks. Gar juga memperhatikan Rusty. Kemudian pengedar narkoba Rusty mencoba menawarkan narkoba, tetapi ia menolak. Ia mengatakan ia berjanji pada putranya bahwa ia akan berhenti. Ia kemudian berlari ke labirin cermin untuk mencari Rocky. Setelah mencari, ia bertemu dengan Gar. Gar menariknya dan menciumnya. Rusty tidak melawan. Ia sudah mengharapkan ini sepanjang hari. Sementara itu, Rocky dan Ben sudah berada di dalam. Mereka terkejut oleh sesuatu yang tidak terduga. Ketika Rusty tiba dan bertanya apa yang terjadi, Rocky menunjukkan kepadanya gambar bagaimana mungkin ia akan tampak tanpa kondisi wajahnya. Rusty meneteskan air mata. Kemudian semua orang berkumpul di sekitar api unggun, menyanyi dan bersenang-senang. Rusty dan Rocky menjadi bintang malam itu. Rusty terus menggoda Gar, bahkan dengan mantan pacarnya. Ia masih ketat, tetapi tidak penting lagi. Di rumah, Rusty dan Gar dengan berani masuk ke rumah sambil menciumnya. Rocky tidak mengatakan apa-apa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pengendara lain. Tak lama kemudian Rocky mulai memperhatikan seorang gadis pirang di kelasnya yang duduk di depannya. Namun gadis itu bersama pria lain dan tidak menganggap Rocky menarik. Ia bertanya apakah Rocky berencana pergi ke prom nanti, dan Rocky mengatakan ia tidak tahu. Setelah gadis itu pergi, Rocky dihampiri oleh kepala sekolah yang menawarkan tempat baginya untuk program perkemahan musim panas yang dirancang khusus untuknya. Awalnya Rocky ragu-ragu, mengatakan ibunya membutuhkannya di rumah. Tetapi ketika kepala sekolah bersikeras, ia setuju untuk mempertimbangkannya untuk musim panas nanti. Meskipun ia tidak yakin itu perlu baginya. Di rumah, Rocky merasa sedih dan hampir tidak merespon ketika diajak bicara. Ia tiba-tiba bertanya pada Rusty, apa yang akan Rusty pikirkan tentang dirinya jika ia seorang gadis seusianya. Rusty mengatakan ia akan menyukainya karena kepribadiannya. Tetapi Rocky tidak percaya padanya. Tak lama kemudian,
Rocky menjadi kesal karena ketidakmampuan menarik pacarnya dan kecemasannya mempengaruhi suasana hati Rusty. Ketika Rusty pergi ke bar untuk membeli narkoba, ia menyewa seorang pelacur yang bernama Lori dan membawanya ke kamar tidur Rocky. Lori sempat terkejut melihat wajah Rocky, tetapi segera rileks dan bertanya apa yang Rocky inginkan dari pertemuan mereka. Namun Rocky lebih tertarik untuk berbicara tentang rencana perjalanannya ke Eropa. Ia menunjukkan peta di dindingnya, menjelaskan bahwa ia dan Ben menandai setiap tujuan perjalanan yang mereka rencanakan dengan paku payung. Setelah berbicara sepanjang malam tentang impian dan aspirasinya, Lori mengucapkan selamat tinggal kepada Rocky dengan ciuman di pipi. Rocky kemudian menghadapi ibunya tentang campur tangan dalam kehidupan pribadinya. Apakah aku terlihat seperti orang aneh bagimu? Meskipun niat Rusty baik, Rocky merasa terhina dengan hadiah ibunya dan percaya ibunya tidak akan menyewa pelacur jika ia benar-benar berpikir Rocky bisa menarik pacar sendiri. Ia mulai meragukan keyakinan Rusty tentang menjadi cantik di dalam, dan suasana hatinya memburuk. Perpisahan dan kenangan manis. Seiring berjalannya waktu, Rocky khawatir tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dikenakan ke wisuda SMP-nya. Orang lain menyarankan untuk memakai jeans saja, mengatakan itu bukan masalah besar. Namun ketika Gar memintanya untuk mengambil bir dari kulkas, Rocky terkejut menemukan setelan baru menunggunya di dalam. Hadiah dari Rusty dan teman-temannya di geng Turks. Pada upacara tersebut, Rocky memenangkan penghargaan tertinggi untuk prestasi akademik di hampir setiap mata pelajaran, membuat keluarga dan teman-temannya gembira. Mereka berdiri dan bertepuk tangan dengan bangga. Setelah wisuda, Rocky melihat gadis pirang dari kelasnya dan gadis itu mengucapkan selamat musim panas. Pria yang ia bimbing juga bersamanya, dan Rocky merasa sedikit iri dengan hubungan mereka, berharap ia juga bisa memiliki pacar. Beberapa waktu kemudian, kakek nenek Rocky berkunjung dan ia senang melihat mereka. Di dalam, Gar menyambut mereka dengan hangat, tetapi Rusty tidak terlihat, mungkin sedang menggunakan narkoba, meskipun keluarganya terus-menerus tidak menyetujui tindakannya. Saat berjalan-jalan di lorong, kakek Rocky bertemu Rusty dan ia menyapanya. Tak lama kemudian di dapur, bagaimanapun, sang ayah mulai secara tidak langsung mengkritik dan menghakimi pilihan hidup Rusty. Ia menyebutkan suatu ketika ia mengatur pertemuan untuk Rusty dengan salah satu rekan kerjanya yang penting, dan bagaimana Rusty tampil tidak rapi dengan pakaian dan riasannya pada hari wawancara. Rusty kesal dengan ayahnya yang suka mendominasi dan menghakimi. Ketegangan memenuhi ruangan di antara keluarga. Keheningan pecah ketika Rocky menemukan tiket pertandingan Dodger di salah satu majalah yang diletakkan oleh kakeknya. Ia senang dan bertanya kepada Rusty, apakah ia bisa pergi bersamanya. Keduanya dengan cepat keluar dan Rusty beralih ke pil-pilnya. Gar mencoba mengatakan padanya bahwa ia tidak boleh melakukannya, mengingatkannya bahwa ayahnya selalu memicunya, tetapi ia tidak boleh menyerah. Namun Rusty menjawab dengan dingin, mengatakan, "Mengapa kamu harus berbeda dari pria manapun yang pernah bersamaku?" Ini membuat Gar meninggalkan ruangan dan membiarkannya sendirian. Malam itu, Rocky dan kakek neneknya kembali ke rumah untuk mengantarkannya. Di dalam, Rocky menemukan Rusty benar-benar linglung dan sangat mabuk. Ia hampir berdisosiasi dan tidak terlihat waspada. Orang tuanya melihatnya dengan pengecewaan. Sambil memegang bola baseball di tangannya, ia melemparkannya kepada ayahnya. Ayahnya tidak mengerti mengapa dan mengembalikannya kepadanya. Namun ia melemparkannya lagi dengan marah, menunjukkan kebenciannya terhadap ayahnya. Ketegangan meningkat dan kakek nenek memutuskan untuk mengakhiri malam dan pergi. Setelah mereka pergi, Rocky bertanya apa yang ia lakukan. "Apa yang ibu lakukan hari ini, Bu? Pakai narkoba lagi?" Ia memarahi ibunya, mengingatkan bahwa ia telah berjanji tidak menggunakan narkoba lagi, terutama tidak di depan orang tuanya. Rusty kecewa dan Rocky bertanya, mengapa ia membuatnya mengalami semua ini. Ia memutuskan tidak tinggal di rumah sepanjang musim panas. Jadi, ia menerima pekerjaan sebagai asisten konselor di kamp menginap untuk anak-anak tunanetra dan meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Cinta di kamp musim panas. Setibanya di sana, para siswa turun dari bus dan berbaris untuk absensi. Ia melihat sekeliling area, matanya tertuju pada gadis pirang tunanetra baru yang cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Malam itu, saat di tempat tidur, Rocky mengalami salah satu sakit kepala parah yang membuatnya menangis dan berkeringat deras. Ia mendengungkan puisi yang sama untuk menenangkan dirinya.
Keesokan harinya, ia membantu anak laki-laki tunanetra dalam sebuah kontes dan tetap tinggal ketika ia melihat gadis tunanetra itu di kejauhan. Ia sedang merawat kuda dan Rocky mendekat untuk memulai percakapan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rocky dan gadis itu memberitahunya namanya adalah Diana Adams. Rocky berkomentar bahwa Diana terlihat seperti Alice di Wonderland, tetapi Diana mengatakan ia belum pernah melihatnya. Diana menyebutkan memiliki kuda di rumah dan menjadi penggemar kuda. Setelah obrolan singkat, Diana memintanya untuk mengajaknya makan siang dan Rocky dengan senang hati setuju. Di rumah, Rusty maju mundur menuliskan surat kepada putranya, yang saat ia rindukan dan merasa menyesal. Ia meminta Gar untuk membantunya menulis, tetapi akhirnya menangis, tidak dapat menahan air matanya. Kemudian, kita melihat Diana dan Rocky menunggang kuda. Diana menyebutkan bagaimana ia tidak bisa mengidentifikasi warna karena ia terlahir buta dan tidak memiliki konteks tentang apa itu warna. Sambil beristirahat di tepi laut, Rocky menceritakan tentang temannya Ben dan bagaimana mereka bermimpi mengunjungi Eropa suatu hari nanti, menabung uang untuk perjalanan dan segalanya. Mereka mengobrol untuk waktu yang lama dan berbagi apel bersama. Pada suatu saat, Rocky menyebutkan kondisinya kepada Diana, sebuah penyakit yang membuat wajahnya terlihat sangat tidak nyata. Penasaran, Diana mencoba menyentuh dan merasakan wajahnya, tetapi Rocky menghentikannya. Setelah banyak keraguan, ia membiarkan Diana menyentuhnya, dan Diana merasakan setiap inci wajahnya. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, Rocky sangat ingin mendengar apa yang Diana katakan. "Kau terlihat cukup baik bagiku," kata Diana. Tak lama kemudian, foto mereka diambil bersama sebagai bagian dari kenangan camp, dan keduanya berpose untuk kenang-kenangan. Kemudian hari itu, Rocky secara pribadi berbicara dengan Koki dan membawa Diana ke dapur, berjanji untuk menunjukkan sesuatu padanya. Ia ingin membantunya memahami warna melalui sentuhan. Pertama, ia memberinya batu beku dan mengatakan itu biru. Lalu ia memberinya batu panas dan memberitahunya bahwa itu merah, dan ketika mendingin itu akan menjadi merah muda. Ia kemudian memberinya kapas dan memberitahunya bahwa itu lembut yang berwarna putih. Diana kini memiliki konteks untuk memahami warna. Malam harinya, ada pesta dansa dan semua orang menari, termasuk Diana dan Rocky. Rocky mengakui bahwa malam itu adalah kenangan yang akan selalu ia hargai dan tidak akan pernah ia lupakan. Itu adalah perayaan tahun baru, dan bersama-sama mereka menghitung mundur dan menyambut tahun baru. Suasana tegang dan Rocky mendekat untuk menciumnya, sesuatu yang Diana juga inginkan. Ini adalah pertama kalinya Rocky, jadi ia merasa gugup, tetapi cukup tenang untuk meniupkan ciuman padanya. Kemudian, datanglah ciuman yang sangat bergairah yang berlangsung lebih dari beberapa detik. Rocky sudah jatuh cinta padanya. Ketika sesi camp berakhir, orang tua Diana tidak senang melihat Rocky di sisinya. Mereka bahkan lebih kesal ketika mengetahui bahwa keduanya menjalin hubungan. Entah bagaimana mereka percaya Rocky memanfaatkan kebutaan Diana. Tetapi Diana, yang lugu dan baik, hanya melihat keindahan dari siapa Rocky di dalamnya. Diana memintanya untuk terus sering meneleponnya, dan Rocky berjanji akan melakukannya. Tetapi suasana hatinya menurun karena ia merasa mereka tidak memiliki masa depan, terutama dengan orang tua Diana yang menghalangi. Tak lama, Rusty dan geng muncul dan dengan senang hati bertemu kembali dengan Rocky. Rusty sangat merindukannya, dan bahkan Gar sangat gembira melihatnya. Rusty memberitahunya bahwa ia sekarang sudah bersih, artinya ia telah berhenti menggunakan narkoba untuk selamanya. Rocky memberitahunya tentang pacar barunya, dan semua orang mengucapkan selamat padanya. Ia mengatakan Diana cantik dan cerdas, dan ia mencintainya apa adanya. Rusty memeluknya, senang bahwa mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Patah hati, dan akhir yang tragis. Di rumah, setelah beberapa hari, Rocky mengatakan ia terus menelpon Diana, tetapi orang tuanya selalu mengatakan Diana tidak di rumah. Rocky semakin kecewa ketika temannya Ben memberitahunya bahwa ia akan pindah untuk tinggal bersama ayahnya. Itu mengakhiri mimpi bersama mereka untuk berpergian ke Eropa suatu hari. Bagaimana dengan perjalanan itu? Maaf Rocky. Ben mengatakan ia tidak akan kembali,
dan memberikan bagian uang perjalanannya kepada Rocky, menyarankan Rocky bisa pergi sendiri. Tetapi itu hanya membuat Rocky marah. Mereka berdebat dan Rocky dengan kesal melemparkan uang itu ke Ben dan memanggilnya bodoh. Tak lama, Rusty masuk untuk menghentikan pertengkaran sebelum bertambah buruk, dan Ben pergi dengan air mata di matanya. Mencoba memperbaiki keadaan, Rocky mengangkat telepon dan menelepon rumah Diana lagi. Ibunya menjawab dan memberinya alasan yang sama. Ketika ia bertanya apakah Diana tahu ia telah menelepon, ibunya mengatakan iya. Berpikir Diana mengabaikannya, Rocky menangis terseduh-seduh. Tetapi sebenarnya orang tua Diana tidak memberitahu Diana tentang panggilan telepon itu dan berusaha menjauhkan mereka. Tak lama, Rocky kembali ke sekolah. Saat berjalan di lorong, seorang siswa mengganggunya dan mengatakan wajahnya adalah masker dan ia harus melepasnya. Rocky meledak, menjepit pengganggu itu ke loker dan membela diri. Kemudian di rumah, Gar share berita sedih dengan keluarga. Salah satu anggota geng Turk, Red, telah meninggal. Sebagai peringatan, geng berkumpul dan memberinya perpisahan yang layak. Mereka bermain gitar dan menembakkan peluru ke udara sebagai bagian dari tradisi mereka. Rocky duduk sendirian, merasa rendah diri, dan mungkin memikirkan hidupnya yang singkat. Di rumah, Rocky mengambil uang simpanan perjalanan dan berdandan mengatakan ia perlu pergi ke suatu tempat. Gar dan Rusty membiarkannya pergi, dan ia menggunakan uang itu untuk membeli tiket bus. Ia menuju seberang kota ke Foxtail Stables, di mana Diana menyimpan kudanya. Diana terkejut dan senang melihatnya. Ketika mereka berbicara pribadi, ia menyadari orang tuanya telah menyembunyikan panggilan telepon Rocky. "Mengapa kau tidak menelpon? Aku menelponmu. Kau tidak pernah menelponku balik." Diana juga memberitahunya bahwa ia akan pergi ke sekolah untuk tunanetra pada hari Senin. Itu adalah kesempatan besar baginya. Tetap positif, Rocky mengingatkan bahwa cinta mereka tak terbatas dan mengatakan mereka selalu bisa melarikan diri bersama dalam imajinasi mereka. Diana memberitahunya bahwa ia sangat mencintainya dan tidak akan pernah melupakan waktu yang mereka habiskan di camp. Rocky merasakan hal yang sama dan mereka berbagi ciuman dalam-mendalam lagi. Ketika Rocky kembali ke rumah, ia mengatakan ia merasa sakit dan tidur lebih awal bahkan sebelum geng pergi. Di kamarnya, ia melepas pin dari peta Eropanya tanpa alasan yang jelas, mungkin hanya sebuah perasaan. Ia tidur di tempat tidur dan mencoba tidur. Setelah yang lain pergi, Rusty secara diam-diam memeriksanya. Rocky sudah tertidur, tetapi berbisik bahwa kepalanya sakit. Rusty secara diam-diam pergi dan menutup pintu, mendoakannya tidur nyenyak. Keesokan paginya, Garrett keluar untuk menjalankan tugas. Rusty menerima telepon dari seseorang yang menanyakan Rocky. Ia mengatakan Rocky ada di sekolah, tetapi anak laki-laki di telepon mengatakan ia juga tidak ada di sana. Merasa khawatir, Rusty berjalan ke kamar Rocky. Ia membuka tirai dan mencoba membangunkannya, mengatakan sudah larut. Tetapi Rocky tidak bergerak. Ketika ia menyentuhnya, tubuhnya dingin dan kaku. Ia menyadari apa yang telah terjadi. "Jangan lakukan ini padaku, Rocky. Ayo nak, sembuhkan dirimu." Ia mengerti bahwa Rocky sudah tiada. Dengan berlinang air mata, ia pergi ke ruang tamu untuk menenangkan diri. Ia mencari pil atau petunjuk apapun, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian ia mulai menghancurkan barang-barang. Tidak dapat mengendalikan campuran kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Ia perlahan mengumpulkan dirinya dan kembali ke kamar Rocky. Duduk di samping tubuhnya yang tak bernyawa, ia membiarkan dirinya menangis sekali lagi. Kemudian matanya tertuju pada peta yang pernah ia penuhi dengan impian perjalanan. Pin-pin itu berserakan, tetapi ia dengan lembut mengambilnya dan meletakkannya kembali di peta satu persatu. Kemudian di makamnya, Rusty berdiri dengan tenang. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga rasa damai. Dalam hatinya, ia tahu Rocky akhirnya bebas. Bebas pergi kemanapun ia mau, seperti yang selalu ia impikan. Jiwanya kini melakukan perjalanan tanpa batas. Terima kasih atas waktunya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video seperti ini lebih banyak lagi.
Sampai jumpa.